Shalom, nama saya Henry Suhadi. Saya melayani di gereja IFGF Toronto di East Coast Kanada ya, sejak tahun 2000, tepatnya tahun 2000 ya. Dan terakhir saya melayani sebagai lead pastor, senior pastor tahun 2022. Ya, jadi selama 22 tahun saya melayani sebagai lead pastor. Setelah itu saya masuk ke dalam masa emeritus ya, sebagai emeritus pastor saat ini. Dan lead pastor diganti kebetulan langsung oleh anak saya, Marcel ya, Pastor Marcel Suhadi. Dia bersekolah Alkitab di Kanada di sini dan dia melanjutkan fungsi pengembalaan. Ya, itu sedikit dari keterangan dari saya. Hari ini sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya mengucapkan terlebih dahulu selamat ulang tahun kepada Gereja Kasih Kristus Den Haag yang dipimpin oleh hambanya Pendeta Ricky Pinontoan. Sudah 35 tahun ya, puji Tuhan, Tuhan pelihara gerejanya, Tuhan memberkati gerejanya, dan saya percaya tahun-tahun ke depan akan dilimpahi berkat yang lebih lagi, banyak jiwa-jiwa baru dimenangkan dan berdatangan. Ya, dan segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Selamat sekali lagi ulang tahun yang ke-35. Hari ini saya mau membawakan tema yaitu kehidupan yang berbuah, ya, hidup yang berbuah. Ya. Kita lihat firman Tuhan yang yuk kita lihat dari PowerPoint yang diambil dari Matius pasal yang ke-7 ya. Mulai ayatnya ke-16 ya. Ya, PowerPoint ayat ke-7 judulnya hidup yang berbuah. Kita lihat PowerPoint yang berikutnya. Demikian firman Tuhan Matius pasal 7 mulai ayat 15 ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap buah yang baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius pasal 7 ini tergolong dari khotbah Tuhan Yesus di bukit ya. Ya, mulai dari ayat pasal 5 sampai pasal 7 kita kenal sebagai khotbah Tuhan Yesus di bukit ya. Di pasal 7 ini berbicara tentang penghakiman ya dan pilihan hidup ya. Khususnya dari ayat 15 sampai 20 ini berbicara tentang pohon dan buahnya. Dikatakan supaya kita berwaspada ya. Konteksnya adalah supaya kita berwaspada terhadap pengajar-pengajar sesat karena kita ini sedang berada di dalam kondisi dunia di hari-hari akhir, di akhir zaman ya, supaya kita ini waspada ya. Dikatakan jelas bahwa buah yang baik tidak mungkin dihasilkan oleh pohon yang tidak baik. Kalau kita ada di dalam keadaan yang tidak baik saat ini, supaya kita berwaspada ya, karena dunia ini sedang tidak baik-baik saja saudara ya. Kalau saudara perhatikan sebetulnya kita tahu ya bahwa di akhir zaman ini akan muncul yang namanya antikris ya, antikristus, dan juga dibantu oleh nabi palsunya ya, dan aromanya sudah tercium saudara ya, bahwa dunia ini sedang menuju ke sana ya. Dan aroma antikristus dan nabi palsu itu sudah kita cium saudara ya, karena banyak kali kita mendengar pengajaran-pengajaran yang juga sesat saudara ya. Sesat dari buahnya lah kita bisa lihat itu. Oleh karena itu saya bawakan dari Injil Matius pasal 7 ini tetap relevan ya, relevan dengan kondisi
di akhir zaman ini. Kita lihat sebagai berikutnya dari Matius pasal 12 ayat 33 dikatakan demikian, saudara. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Ini dalam terjemahan baru. Saya ambil yang berikutnya dalam terjemahan sederhana Indonesia atau TSI ya. Dikatakan setiap orang tahu kalau mau makan buah yang enak, ambillah dari pohon yang subur. Buah dari pohon yang buruk pasti tidak enak. Karena setiap pohon dinilai dari buah yang dihasilkannya. Ya, jadi ada rasanya, saudara ya. Buah yang enak tuh rasanya enak gitu ya. Kalau saudara lihat di toko pasar buah ya, saudara ya. Mungkin di sini juga ada di Indonesia, apalagi banyak ya toko buah apa disebutnya total buah segar gitu ya. Saudara akan tahu ya bahwa harga buah mangga nih contohnya yang asli matang dari pohon itu harganya berbeda dengannya istilahnya karbitan gitu, tidak dari pohon ya, dan rasa yang matang dari pohon itu tentunya lebih manis, lebih segar, lebih enak, saudara ya. Nah itu saya mau katakan buah yang karbitan ini yang tidak asli gitu ya, itu beda rasanya. Demikian dikatakan kalau kita tahu bahwa pengajaran-pengajaran yang disampaikan itu sesat gitu ya, itu hasilnya pun akan lain, saudara ya, akan lain. Makanya kita perlu waspada. Dan sebagai jemaat Tuhan, kita perlu menjadi jemaat yang tertanam di sebuah gereja. Oleh karena itu saya selalu sampaikan kepada jemaat juga, kepada kita juga yang ada di Zoom ini, supaya kita ini tertanam di dalam sebuah gereja, ya. Karena kita tahu pengajarannya sehat, saudara. Kalau gereja kasih Kristus sudah berdiri selama 35 tahun, dipelihara oleh Tuhan, kita tahu bahwa pengajarannya baik, pengajarannya sehat ya. Hamba Tuhannya pun bisa dipercaya, bisa dipegang ya, dan betul-betul hamba Tuhan yang daripada Tuhan. Saudara, kita perlu tahu di mana kita tertanam, dan disitulah kita perlu bertumbuh dan berbuah. Ya, bertumbuh dan berbuah. Tuhan Yesus katakan kita sebagai pohon ya. Tuhan Yesus tuh mau supaya kita nih berbuah. Di sini ada contohnya, saudara, gambar yang berikutnya. Contoh dari buah apel ya. Saya di sini saya sampaikan buah apel. Karena kebetulan di belakang rumah saya itu ada pohon apel, saudara. Hanya warnanya memang nggak merah ya di belakang rumah saya itu pohon apel yang warnanya hijau gitu, hijau kekuning-kuningan ya. Saya tahu, saudara, ketika pohon apel di rumah saya itu tidak sehat gitu ya, busuk. Itu karena saya tidak pelihara, saudara. Ya, tidak saya sebelum masuk masa atau di winter itu kita bersihkan dulu dahannya ya, kita lindungi ya. Saya acuhkan aja, saudara. Dan hasilnya begitu summer mulai, hasilnya yaitu buahnya banyak seperti yang di kiri ini, saudara. Banyak totol-totol hitam dan banyak ulatnya gitu ya. Dan tentunya itu buah yang busuk, yang tidak baik ya. Jadi Tuhan juga demikian, saudara. Tuhan tuh mau kita berbuah, buah yang segar, yang sehat ya. Ya, buah yang matang dari pohonnya dan sehat ya, dan tentu rasanya enak ya, saudara ya. Dan Tuhan mau itu. Tuhan selalu berbicara soal buah ya. Kita lihat PowerPoint berikutnya. Dikatakan, saudara, ada 3 contoh di sini ya. Diambil dari kitab Injil Markus pasal 11, di mana waktu itu Tuhan sedang berjalan dan lapar, dia mau makan, dia lihat pohon ara di situ ya, tapi tidak ada buahnya, hanya daunnya aja, hanya kelihatan, saudara ya, tapi nggak berbuah. Dia marah Tuhan, dia kutuk pohon itu ya, dia katakan selamanya engkau tidak akan berbuah, dan terjadilah apa yang dikatakan dia. Lalu kemudian dari perumpamaan, ini berbicara tentang parabel, perumpamaan ya, di mana dikatakan pohon ara yang tidak berbuah dari Lukas pasal 13 ya. Dikatakan di sana bahwa ada pohon yang sudah 3 tahun tidak berbuah ya, dan Tuhan yang punya pohon itu ingin buahnya, dan tidak ada buahnya, maka dia katakan tebang ya. Tapi yang merawat pohon itu bilang, Tuhan berikan saya waktu setahun lagi, nanti akan saya pelihara pohon ini dan kemudian akan berbuah ya. Jadi Tuhan tuh mau ya, dari perumpamaan ini pohon itu ada buahnya ya. Demikian juga yang berikutnya dari Yohanes pasal 15, ini berbicara tentang buah pohon anggur ya, pohon anggur, di mana dikatakan di situ Tuhan mau ada buah anggur yang manis
yang segar ya, seperti apa yang diinginkan ya. Dan itu pokok anggur itu akan buah anggur itu akan muncul dari pokok anggur yang benar ya. Jadi di sini saudara kita mengerti bahwa Tuhan itu selalu berbicara tentang buah. Tuhan tuh mau berbuah dari kehidupan setiap daripada kita. Tuhan mau jemaat ya dari Gereja Kasih Kristus juga berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Kalau kita berbuah itu akan menarik perhatiannya Tuhan dan terlebih juga menarik perhatiannya Tuhan orang-orang ya dan menarik perhatiannya Tuhan. Ya. Untuk kita berbuah saudara. Nah, kemudian kita perlu apa? Kita perlu menjadi pohon yang bertumbuh. Nah, saya bagikan di sini ayatnya dari Kolose pasal 2 ayat 7 dikatakan supaya kita bertumbuh hendaklah kamu berakar di dalam Dia, ya, di dalam Tuhan dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur ya. Jadi ada 4 hal di sini, berakar dan kemudian dibangun di atas Dia, kemudian bertambah teguh dan mengucap syukur. Saudara, ini berbicara apa? Kalau melimpah dengan ucapan syukur ini berbicara dewasa ya secara rohani. Kalau kita dewasa secara rohani ya kita akan hidup di dalam mengucap syukur. Hati kita penuh dengan limpahan ucapan syukur ya. Kita menyadari bahwa ada penyertaan dan anugerah daripada Tuhan ya. Bahkan di tengah masalah yang terjadi pun kita tetap bersyukur saudara. Hari-hari ini saya melihat ya banyak orang yang mengeluh saudara ya. Di Kanada juga saat-saat ini harga-harga tidak sedang baik-baik saudara. Banyak harga-harga makanan mulai mahal ya, bahkan lebih daripada yang dipikirkan ya. Saya pribadi juga saat-saat ini jarang saya makan di luar saudara. Kalau dulu-dulu pada waktu saya awal datang ke Kanada ya 25 tahun yang lalu, wow ya, saya masih bisa menemukan satu porsi makanan tuh dengan harga sekitar $45 saja saudara. $45 saja. Sekarang saudara untuk mencari yang $10 juga jarang saudara ya. Jadi kita bisa lihat bahwa dunia ini bertumbuh di dalam ketidakpastian ya, banyak cobaan-cobaan, tapi firman Tuhan ingatkan kepada kita supaya kita ini bertambah teguh dalam iman ya. Itu dengan apa? Supaya kita semakin berakar di dalam Tuhan, dibangun di dalam Tuhan ya, di atas Tuhan, di atas kebenarannya, dan hati kita melimpah dengan syukur. Kita hidup di dalam menuju ke kedewasaan ya. Jadi PowerPoint yang berikutnya kita melihat di sini ya, kita perlu bertumbuh mendewasa. Artinya secara kualitas kita sedang bertumbuh ya, bertumbuh di dalam kualitas kedewasaan ya. Dikatakan di dalam Efesus pasal 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus ya. Kita sedang membahas soal bagaimana hidup yang berbuah saudara. Untuk itu kalau sebuah pohon mau berbuah dia harus bertumbuh ya, bertumbuh dewasa, bertumbuh semakin besar ya, semakin sehat ya. Ciri-ciri yang dewasa itu jelas saudara ya, semakin kita bertumbuh, semakin kita rindang daunnya seperti pohon gitu ya, tentu diharapkan ada buahnya ya, ada buahnya. Saudara, kita bisa tahu bagaimana yang namanya dewasa. Orang yang dewasa itu artinya orang yang bisa mengenali dirinya. Orang yang tahu diri lah begitu ya. Orang yang tahu diri, dia tahu di mana dia perlu bertumbuh, di mana dia perlu bergantung kepada Tuhan, di mana dia juga bisa menerima keberadaan sesamanya ya, bisa menjadi berkat ya, dan berpikir secara dewasa ya, tidak egois gitu ya, berpikir dan bertindak secara mandiri ya. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa tidak bertumbuh? Nah ini penting saudara. Mengapa kita lihat umat Tuhan di bawah tarikan pohon tidak bertumbuh? Ini ada 3 hal yang saya mau bagikan kepada saudara sekalian, kita semua. Yang pertama yaitu kita tidak punya hubungan pribadi, tidak memiliki hubungan pribadi. Hubungan dengan Allah itu hanya sekadar pembenaran. Yang penting pokoknya udah selamat ya. Yang penting ya ke gereja lah ya. Tapi tidak mau bertumbuh seperti tadi katakan, berakar ya. Tidak mau mengenal Tuhan lebih lagi. Saudara,
Filipi 3 ayat 10 ini dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa yang kukehendaki adalah untuk mengenal Dia. Orang setingkat Rasul Paulus saja masih mau untuk mengenal Tuhan lebih lagi, saudara. Ya, apalagi kita, saudara, kita juga perlu Tuhan, saudara, untuk semakin hari semakin tahu Tuhan, semakin kenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Ya. Jadi, mengapa tidak bertumbuh? Karena menjadi orang percaya itu hanya sekedar sebagai pembenaran aja. Yang penting udah percayalah, pasti masuk surga, begitu aja. Dan itu banyak kita ketemui, bukan? Orang-orang yang demikian. Tidak mau, tidak mau semakin dalam di dalam Tuhan. Ya. Ibaratnya orang tuh menikah ya, orang yang menikah ini ibaratnya dia hanya menjalani, oh ya saya udah menikah. Tapi tidak mau bagaimana dia membangun, mengisi kehidupan pernikahannya. Ya. Demikian juga dengan kita. Kita sudah menerima keselamatan daripada Tuhan. Kita sepertinya udahlah yang penting selamat. Kita tidak mau untuk masuk, ya, dikatakan dalam Filipi, untuk mengerjakan keselamatan kita, untuk kita membangun hidup kita dalam kebenarannya. Ya, ibarat kalau negara itu sudah merdeka, mengisi kemerdekaannya. Betul, saudara ya. Kita dimerdekakan dalam Tuhan. Mari kita mengisi kemerdekaan yang Tuhan berikan untuk kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, ya, semakin kenal dengan Tuhan. Jadi yang berikutnya saya catat sini adalah kenapa kita tidak bertumbuh? Karena tidak fokus kepada Tuhan. Fokus kita lebih kepada dunia. Ya, dunia memang lebih menawarkan, saudara. Kalau kita lihat ya, dunia saat-saat ini, sangat menawarkan, saudara. Ya, segalanya indah. Kita lupa bahwa hidup di dunia ini hanya sekedar, hanya sementara, saudara. Ya, tidak untuk lamanya. Saya masih ingat belum lama rasanya rambut saya masih putih, masih hitam, saudara. Sekarang sudah putih ya. Rasanya kalau bisa nawar ya ditawar lah. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa hidup ini hanya sepenggalan waktu. Ya, tahu-tahu kita sudah berusia gitu ya, berusia. Saat ini saya memasuki usia lebih daripada 72 tahun, saudara ya, 72 tahun plus gitu ya. Nah, saudara, jadi kita tidak fokus kepada Tuhan. Ya, Tuhan mau kita supaya kita bertumbuh di dalam iman percaya kita kepada Dia. Dan tentunya itu hanya bisa terjadi di catatan saya yang ketiga ini adalah kalau kita melekat dengan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan di dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 bahwa di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, ini berbicara tentang buah anggur tadi. Kita harus melekat dengan rantingnya, dengan pokok anggurnya. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau saudara saya mau bertumbuh, mari kita hidup melekat dengan Tuhan. Ya, melekat dengan Tuhan. Artinya apa, saudara? Artinya kita ada di dalam Dia. Artinya kita betul-betul nempel gitu, ya, nempel dengan Tuhan. Nah, tadi kita berbicara tentang buah, saudara ya. Nah, ini ada poin-poin yang terakhir yang saya catat di sini. Kita lihat ya, bahwa pertumbuhan itu akan menghasilkan pohon yang baik, yang akhirnya berbuah ya. Ada 5 hal nih, saudara, saya mau bagikan kepada kita sekalian. Buah apa yang Tuhan mau? Yang pertama adalah buah pertobatan. Ya, buah pertobatan. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, ya, percaya kepada Tuhan, tentu akan nampak hidup kita sebagai anak Tuhan, ya. Jadi ada yang namanya kehidupan baru, ya. Kehidupan baru. Kehidupan baru. Kehidupan baru itu Tuhan mau dari kehidupan yang baru itu ada buah. Buah pertobatan. Artinya apa, sih? Artinya kehidupan kita berubah, ya. Ada pertobatan. Kalau dulunya kita menjadi manusia duniawiah, manusia yang pikirannya hanya fokus kepada dunia, kepada kedagingan. Ya, ketika kita terima Tuhan, ya kita berubah, bertumbuh, berubah menjadi manusia yang rohania, ya, menjadi anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Ya, kehidupan baru. Bagaimana kita bisa memiliki buah di dalam kehidupan yang baru itu? Satu hal, kita perlu pertolongan daripada Tuhan. Kita perlu melekat dengan Tuhan. Ada satu kata yang penting di sini adalah kita perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita perlu dipenuhi dengan kasih Tuhan. Kita perlu diurapi oleh Tuhan.
supaya kita bisa menghasilkan buah yang berkenan kepada Tuhan, buah yang baik, saudara. Ya, saudara, kita percaya kepada Allah Tritunggal, kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ya, Dia tidak tinggalkan kita sendiri, Dia utus Roh Kudusnya, Dia kirim Roh Kudusnya, dan Roh Kudus itu yang ada menyertai saudara dan saya. Ya, Roh Kudus itulah yang memenuhi kita dengan kasihnya, dengan kuasanya, untuk kita semakin hari bisa dimampukan semakin bertumbuh, berubah menjadi seperti Tuhan Yesus, ya. Tadinya mungkin kita sering marah, ya, sering kecewa, ya, sering sering tidak puas, bersungut-sungut gitu, ya. Kita memiliki kehidupan yang baru. Kita mulai bisa mengerti apa artinya hidup, ya. Kita mengerti bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan, sebuah proses, saudara, sebuah proses, ya, di mana saudara diproses di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, even sebagai pendeta juga di dalam pelayanan. Kita semua diproses, saudara. Saya melayani lebih dari 20 tahun, saudara, di East Coast Kanada ini. Saya melayani juga sebagai gembala di gereja lokal, sekaligus juga saya mendapat privilege itu, ya, melayani di gereja-gereja IFGF di East Coast. Saya selama beberapa periode pernah menjadi supervisi atau DPW gitu, ya, Dewan Perwakilan Wilayah dari East Coast IFGF, di mana kurang lebih ada 10 gereja, saudara. 10 gereja IFGF dari Atlanta, Philadelphia, New York sampai ke Montreal, saudara. Columbus juga termasuk, di mana saya mensupervisi gereja-gereja tersebut, ya. Saya menguatkan, saya membangun bakat, saudara, ya, mentabiskan pendeta bahkan pernah saya, saudara. Tapi semuanya itu, saudara, bukan tidak ada suka dan dukanya, ya. Kita mengalami yang namanya penolakan, ya. Kita mengalami yang namanya segala macam lah, gangguan-gangguan di dalam kehidupannya. Tapi sebagai manusia yang sudah dibaharui oleh Tuhan, kita bisa mengerti bahwa hidup ini, bahkan pelayanan kita pun, itu merupakan sebuah proses, ya. Proses untuk kita menjadi semakin dewasa dalam Tuhan. Proses untuk kita menjadi seorang hambanya yang berkenan, yang baik, ya. Saya melalui itu, hal-hal itu, saudara, ya. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu saudara sekalian yang ada bergerak di dalam bidang pelayanan, ya, saya percaya termasuk Pak Riki, tentu mengalami banyak hal-hal yang tidak semuanya baik, saudara. Ada hal-hal juga yang mengecewakan mungkin, yang membuat kita sakit, yang membuat kita pahit mungkin, saudara. Tapi kita harus bisa mengatasi, ya. Nah itulah, jadi saudara, kehidupan baru ini kita perlu diberi kekuatan, perlu dipenuhi oleh Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang membuat hidup kita bersuka cita dan kita menjadi kuat, ya. Dan kemudian poin yang kedua saya sampaikan sini, yaitu buah keintiman. Tuhan mau kita punya buah keintiman, ini berbicara keakraban. Seperti tadi yang saya akan sampaikan di dalam Rasul Paulus dalam Filipi pasal 3, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan penderitaannya dan sebagainya. Supaya apa? Kita mengenal Dia, ya, semakin akrab. Kita mengenal orang tuh kalau kita semakin akrab dengan orang itu, betul nggak, saudara, ya? Jadi mari kita hidup di dalam Tuhan itu perlu bergaul, ada pergaulan, perlu menyediakan waktu, ya, untuk kita seperti saat ini, ya. ATM tadi saya baru nge, ATM itu adalah acara tengah minggu, jadi bukan mesin otomatis untuk ambil uang, ya. Acara tengah minggu kita perlu untuk mengisi diri kita, untuk kita semakin akrab dengan Tuhan, bergaul dengan firman Tuhan, ya. Kita berdoa, bergaul di dalam doa-doa kita dengan Tuhan, bersekutu di dalam Tuhan. Saudara, saya sering sampaikan juga kepada jemaat di tengah-tengah kehidupan saya, supaya kita jangan menjadi orang Kristen yang lone ranger, arti yang sendirian, tidak mau bergaul, ya. Kita perlu punya satu persekutuan. Hamba-hamba Tuhan juga punya satu persekutuan, ya. Saya senang dengan Pak Pendeta Riki Pinontoan, ya. Kita kenal sudah cukup lama, ya. Walaupun kita nggak setiap tahun ketemu, ya, tapi kita bersekutu, ada
di dalam persekutuan seperti saat ini. Ya, kita perlu punya teman, saudara. Saya berbicara dengan teman-teman saya yang usianya sudah lansia gitu ya, lanjut usia. Ya, kita definisikan orang yang sudah lanjut usia itu orang yang sudah 60 tahun ke atas lah gitu ya. Ya mungkin banyak di antara saudara yang sudah 60 tahun ke atas. Kita perlu punya teman, saudara. Kita perlu punya teman-teman yang bisa akrab dengan kita. Ya, yang istilahnya satu satu visi dan misi lah gitu ya. Di mana kita cocok gitu ya. Kita bisa saling menguatkan ya di dalam Tuhan juga ya. Jadi perlu sekali Tuhan mau melihat yang namanya keintiman, terutama intim dengan Tuhan ya. Kalau kita akrab dengan Tuhan, otomatis juga bisa akrab dengan sesama. Ya, itulah buah yang kedua yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan yang ketiga saya catat sini yaitu buah roh. Kita kenal ya, buah roh itu kasih, ya, kesabaran dan sebagainya. Yang paling ujung saya mau sampaikan ya, dari 9 buah ini saya bisa lihat di Galatia pasal 5 itu satu dikatakan apa tuh? Yaitu pengendalian diri, penguasaan diri. Nah ini penting saudara. Ya, Tuhan mau kita menjadi anak Tuhan yang bisa menguasai diri, punya kesabaran, ya, punya kasih. Ya. Bisa terlihat orang yang yang bertuhan tuh punya yang namanya kasih, kesabaran dan penguasaan diri. Bisa menguasai diri. Masalah-masalah akan tetap ada, tidak pernah tidak ada. Tapi orang yang bisa menguasai dirinya, seperti dikatakan seperti pahlawan, ya, bisa lebih dari pahlawan yang menjaga kota. Kita bisa perlu punya yang namanya buah ini, karakter ya. Karakter harus betul-betul nampak gitu sebagai karakter Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu bisa begitu banyak tekanan dalam hidupnya, banyak cobaan ya, tekanan semua. Tapi dia tahu menempatkan dirinya. Dia biasa bisa menguasai dirinya dengan apa? Yang pertama adalah dengan persekutuan dengan Bapa di surga. Ya, kita perlu punya persekutuan yang intim tadi di poin yang kedua tadi. Jadi kita punya keakraban dengan Bapa kita yang di surga. Melalui keakraban itu kita akan semakin dikuatkan, saudara. Ya, jadi perlu yang namanya buah yang ketiga ini buah roh. Dan tentunya yang keempat saya catat di sini buah penginjilan. Artinya kita menjalankan yang namanya amanat agung daripada Tuhan. Ya, karena Tuhan memberi amanat kepada setiap kita yang percaya. Ya, dikatakan beritakanlah Injil. Jadi karena bangsa bahkan murid Tuhan. Ya, ada pemuritan dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nama Tuhan Tritunggal kita ya, untuk kita beritakan Injil dan kita membawa jiwa-jiwa ke dalam kerajaan Tuhan Yesus ya. Jadi ada hati Injil, ada hati Injil. Saudara, saya bersyukur juga untuk anak saya yang saat ini memegang gereja IFGF Toronto ya sebagai lead pastor. Dia punya hati misi yang kuat, saudara ya. Belum lama ini sejak tahun yang lalu dia melayani di daerah Balkan sana. Balkan, saya tahu Balkan itu di Eropa Timur ya, dari Bulgaria, Makedonia, ya, Kosovo sampai ke Moldova, bahkan mau masuk ke Ukraina yang sedang perang, ya. Kita berhasil juga melayani gereja-gereja di sana. Ternyata banyak umat Tuhan, gereja-gereja di Balkan itu yang susah, saudara, ya. Tidak ada naungan, ya. Gerejanya kecil-kecil, saudara, ya. Jemaatnya nggak banyak gitu, ya, bukan jemaat yang ratusan, mungkin cuma 2-30 orang ya, dan seterusnya. Betapa mereka juga perlu dikuatkan, saudara. Ya, puji Tuhan, kita ada menjalin hubungan dengan gereja-gereja di sana. Jadi hati misi, punya hati misi untuk saling membangun, ya, untuk saling membangun. Bahkan orang-orang yang belum dalam Tuhan ya, kita perlu menangkan, saudara. Ya, saya percaya bahwa Pak Riki tentu tahu ya daerahnya namanya Eropa Timur ya, betapa miskinnya negara-negara di sana ya. Tentu beda dengan Belanda atau Jerman ya. Tapi di sana ada saudara-saudara kita yang perlu diperhatikan juga. Mari saudara, saya himbau untuk kita punya hati misi, untuk kita boleh memenangkan jiwa-jiwa, membawa mereka, menguatkan mereka untuk membawa mereka menjadi warga kerajaan sorga. Dan kemudian yang terakhir, saya sengaja satu poin ini mungkin agak berbeda ya. Saya mau sampaikan di sini adalah kita harus punya buah kepedulian sosial. Ini sebetulnya lebih
lebih fokus kepada yang namanya kasih. Karena lawannya dari kasih itu apa, saudara? Lawannya dari kasih itu kan benci. Tapi saya mau katakan bahwa lawannya dari kasih itu bukan soal benci, tapi lawannya daripada kasih itu adalah ketidakpedulian. Jadi ingat, saudara, kita harus menjadi umat Tuhan yang peduli satu dengan yang lainnya. Hidup jangan egois. Jangan egois. Saya tahu, saudara, di negara Western ini, negara Barat ini, termasuk saya di sini di Toronto, ya, kita ini sepertinya individu ya. Tetangga kiri kanan nggak semua kenal. Dan sepertinya nggak mau saling kenal gitu, saudara. Ya, saya di sini dari tetangga-tetangga saya punya satu yang agak akrab, yaitu di depan rumah saya. Tapi kiri kanan saya nggak jelas. Ya. Kenapa? Kadang-kadang suka ganti-ganti orangnya, ya. Suka memang ada yang disewakan rumahnya, ya. Ada juga penghuni yang tidak mau bergaul, ya. Inilah zaman di mana orang-orang tuh egois, tidak mau tidak mau saling memperhatikan. Saya pikir berbahaya untuk kita menjadi orang-orang yang tidak peduli. Ya, Tuhan mau kita saling peduli satu dengan yang lain, terutama dengan tetangga-tetangga di sekitar rumah kita juga. Ya. Kalau di Indonesia itu sepertinya lebih mudah sepertinya ya, tanda kutip ya, untuk kita bergaul dengan tetangga. Di sini lebih susah. Makanya saya kalau berbicara dengan teman-teman di sini, di masa tua ini, kalau kita sendirian tuh betul-betul sendiri, nggak punya teman. Tapi kalau kita hidup di Indonesia, misalnya saya di uh, satu daerah gitu, kita akan bertemu dengan banyak orang, gampang bertemu dengan banyak orang. Ya, di depan rumah ada tukang rujak lah, tukang kerupuk lah, dan sebagainya ya. Kita banyak bisa menyapa orang kiri kanan. Di sini orangnya lebih banyak individual. Tapi firman Tuhan ingatkan kepada kita sekalian, supaya kita ini menjadi orang atau umat yang peduli, punya buah kepedulian sosial. Ya, kita mau care kepada orang-orang yang susah. Karena Efesus 2 ayat 10 mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan, tapi untuk apa? Untuk melakukan perbuatan yang baik. Hidup ini Tuhan percayakan untuk kita melakukan perbuatan yang baik. Saudara, inilah yang saya mau sampaikan kepada kita semua di dalam rangka ulang tahun juga gereja Kasih Yesus yang ke-35, ya, supaya kita menjadi umat yang berbuah, menjadi jemaat yang punya buah yang manis, yang baik, yang segar, yang menjadi berkat dan memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sekalian. Saya percaya ini semua bisa terjadi kalau kita hidup melekat dengan Tuhan. Karena sekali lagi, hidup di luar Tuhan dikatakan dalam Yohanes pasal 15, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mari Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kita semakin melekat, semakin intim dengan Tuhan, dan biarlah hidup kita boleh memiliki dampak. Hidup umat gereja Kasih Kristus di Den Haag boleh memiliki dampak. Minta kepada Tuhan tuayan, karena Dia yang punya tuayan. Saya berdoa dan saya himbau kepada jemaat juga yang saya layani, supaya at least sedikitnya 1 jiwa dalam 1 tahun. Coba sudah bayangkan, kalau kita bisa menangkan 1 jiwa dan kita bawa ke dalam jemaat kita, ya, tahun depan sudah double. Dan berikutnya akan terus termultiplikasi. Dan saya percaya bahwa Tuhan mau kita menjadi buah yang manis, yang bisa dirasakan oleh banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur Tuhan, siang hari ini kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Boleh diingatkan untuk supaya hidup kami berbuah yang manis, berbuah yang segar, berbuah yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh mendengar firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, pada kesempatan ini, untuk gereja Kasih Kristus, yang dipimpin oleh hamba-Mu Pendeta Ricky Pinontoan, di mana awal bulan ini merayakan ulang tahun yang ke-35. Biarlah Engkau penuhi dengan berkat-berkat-Mu Tuhan yang berkelimpahan. Berkati gereja-Mu ini. Pakai Tuhan gereja-Mu ini untuk berdampak,
untuk boleh dirasakan kemanisan buahnya oleh orang-orang sekitarnya, bahkan sampai meluas, sampai ke pelosok kota di Belanda, bahkan terus menyebar ke bangsa-bangsa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Aku berdoa untuk hamba-Mu Pak Pendeta Riki Pinontoan, beserta dengan jajaran kepemimpinan, pelayan-pelayan yang sedia, Tuhan urapi lebih lagi, pakai lebih lagi, dan biarlah kami boleh melihat gereja yang dipenuhi oleh kasih Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan berdampak sebagai gereja yang bernama Kasih Kristus, berdampak dengan urapan daripada Tuhan menjadi berkat. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Ucap syukur, haleluya.